Apa sikap kita dengan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita? Seringkali kita mendengar istilah jodoh itu sudah ditakdirkan. Sebagian masih memikirkan gimana kalau Allah sudah tahu, buat apa kita beramal? Dan semua orang takdirnya beda-beda. Ada yang hari ini Allah takdirkan dia nggak punya anak. Ada yang hari ini ditakdirkan di PHK. Ada yang hari ini mungkin dia seorang perempuan gadis yang sudah tua tapi belum menikah. Ada sampai umur 40 tahun belum menikah, 50 tahun belum menikah. Apa sikap kita dengan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita? Kita harus beriman bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman itu adalah antu'mina bil qadari. Baik, rukun iman ada 6. Sebutkan. Nah, rukun iman ada 6. Sebutkan. Yang pertama, beriman kepada Allah, pada malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik, dan Masya Allah, kasih hadiahnya beliau. Masya Allah, Masya Allah. Baik, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada apalagi jemaah? Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, hari akhir. Kemudian beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Apa makna beriman dengan takdir? Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 49. Allah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuan, dengan takaran, segalanya. Baik yang berkaitan dengan diri kita atau amal perbuatan kita. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar istilah jodoh itu sudah ditakdirkan. Bukan hanya jodoh, rizki pun sudah ditakdirkan. Ajal kita pun sudah ditakdirkan. Masuk surga dan neraka. Allah tahu nggak siapa di antara kita yang masuk surga dan neraka? Jemaah. Allah tahu nggak? Ana. Antum semuanya di sini masuk surga atau neraka? Allah tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau lagi ngubur jenazah di Baqi. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Apakah Allah tahu siapa di antara kita ini yang masuk surga dan masuk neraka? Kata Nabi SAW, "Na'am." Allah tahu. Afala nattakil. Kalau gitu, kenapa kita enggak serahkan aja kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi SAW? I'malu. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu.
kalian beramallah. Jadi tugas manusia itu beramal. Semua akan dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Mungkin sebagian masih memikirkan gimana. Kalau Allah sudah tahu buat apa kita beramal. Tugas kita beramal. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tahu dengan takdir dia. Siapa yang tahu bahwa takdirnya jadi CEO? Ada yang tahu? Ada. Siapa yang tahu takdirnya jadi orang miskin? Walaupun dia merantau ke Jakarta, tetap dia miskin. Nggak ada yang tahu. Apabila untuk urusan dunia kita beramal, kita bekerja, kita berusaha, kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau urusan akhirat, kok kita nggak mau beramal? Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah peristiwa di masa sahabat Nabi. Muncul sebuah sekte yang menolak adanya takdir. Karena menurut dia, kalau Allah menetapkan segala sesuatu, berarti Allah zalim. Kalau Allah menetapkan fulan masuk neraka, ya berarti dia nggak akan bisa masuk surga. Maka akhirnya seorang tabi'in namanya Ibn Dailami. Dia datang ke kota Madinah. Mungkin ketika musim haji sekalian dia mendatangi para sahabat Nabi. Dia berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Faqultu lahu waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Di diriku ada syubhat. Ada sebuah keraguan yang berkaitan dengan takdir. Fahadithni bihadithin la'alla Allah an yudhibahu min qalbi. Berikan kepada aku sebuah hadis. Ajarkan kepada aku sebuah pelajaran. Semoga dengannya Allah menghilangkan syubhat itu, keraguan itu dari hatiku. Karena cara menghilangkan penyakit hati itu ya dengan ilmu. Akhirnya Ubay ini mengatakan kepada Ibn Dailami, "Lau anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla." Andai kata kalau Allah mengazab semua penghuni langit, rezeki yang antum makan dari siapa? Allah. Antum bisa tidur di rumah dengan nikmat dari siapa? Allah. Kalau Allah mengadab semuanya, Allah itu nggak zalim. Dia pemilik. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Tapi Allah tidak melakukan yang sia-sia. Walau rahimahum. Kalau Allah merahmati semua penghuni langit dan penduduk bumi, kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Rahmat Allah itu lebih baik daripada amal soleh yang mereka lakukan. Kadangkala kita merasa berhak untuk masuk surga dengan amal perbuatan kita. Alhamdulillah Ustaz, ana setiap hari sholat di sof pertama, ana hafal Quran 30 juz, ana hatam tiap 3 hari, ana selalu berangkat haji, ana berangkat umroh, ana sedekah. Oke, engkau punya semua amal soleh itu. Apakah semua amalanmu itu, kalau ditimbang dengan satu nikmat yang Allah berikan, nikmat mata, bisa untuk membayar nikmat mata itu? Tidak bisa jemaah. Oleh itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Enggak ada satupun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalannya. Hatta anta ya